Salam, selamat malam sahabat terkasih. Kita sudah melewati satu hari penuh dengan berbagai cerita. Ada yang menyenangkan, ada yang berat, ada yang membingungkan. Tetapi malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, menenangkan hati, dan menyerahkan seluruh beban kepada Dia yang memelihara hidup kita. Ayat yang menjadi pegangan kita malam ini adalah Matius 6 ayat 13. Bagian terakhir dari doa Bapa kami. Ayat ini bukan sekedar kalimat doa. Ini adalah permohonan perlindungan, kekuatan, dan pembebasan. Mari kita renungkan bersama. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini merupakan permohonan bimbingan, bukan lari dari hidup. Pencobaan adalah bagian dari hidup. Tidak ada seorang pun yang bebas dari godaan, tekanan, atau pilihan sulit. Namun, Tuhan Yesus mengajar kita untuk memohon. Tuhan, tuntun langkahku. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam hal-hal yang menjauhkan aku darimu. Ini doa kerendahan hati. Ini doa yang mengakui bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap keputusan dan keteguhan hati. Banyak orang kuat secara fisik, kuat secara finansial, tetapi rapuh ketika menghadapi godaan yang tidak terlihat. Doa ini membawa kita kembali ke titik paling penting. Kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan sendiri. Sahabat terkasih, godaan bukan sekedar hal besar. Kadang dimulai dari yang kecil. Bukan selalu peperangan iman, bukan selalu dosa yang mencolok, bukan selalu keputusan besar yang mengguncang. Terkadang godaan itu sangat halus. Godaan untuk menyerah, godaan untuk marah berkepanjangan, godaan untuk menyimpan sakit hati, godaan untuk merasa sendirian, godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Hal-hal kecil seperti inilah yang perlahan mengikis sukacita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan kuasa Allah. Ini bukan sekadar doa, tetapi deklarasi iman. Tuhan sanggup menyelamatkan. Tuhan sanggup membebaskan. Tuhan sanggup mengangkat kita keluar dari jerat yang tidak kita lihat. Kita tidak berperang sendirian. Ada Allah yang mengawasi, menjaga, dan membela. Sahabat terkasih, ada seorang ibu bernama Maria yang tinggal di sebuah kota kecil. Ia bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Pagi bekerja, malam mengurus rumah. Pada suatu masa, tekanan hidup terasa begitu berat. Keuangan menipis, anak-anak sering sakit, dan pekerjaannya hampir hilang. Maria mulai merasa lelah secara emosional. Setiap malam ia duduk sendirian di dapur, lampu redup sambil berkata dalam hati, "Tuhan, sampai kapan? Aku sudah berusaha, tapi rasanya aku berjalan sendirian." Suatu malam ia membaca kembali doa yang diajarkan Tuhan Yesus sejak kecil. "Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Tiba-tiba ia tersadar bahwa pergumulan terbesarnya bukan pada uang, bukan pada sakit, bukan pada tekanan. Pergumulan terbesarnya adalah kehilangan pengharapan. Setiap malam ia mulai mengucapkan doa yang sama. Perlahan hatinya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah terpancing, tidak mudah jatuh dalam keputusasaan, tidak mudah merasa ditinggalkan. Masalahnya memang belum hilang. Tetapi Maria diangkat oleh Tuhan keluar dari pencobaan yang membebani jiwanya. Perlindungan Allah pertama-tama bukan pada situasi, tetapi pada hati yang Tuhan kuatkan.
Sahabat terkasih, Matius 6 ayat 13 berbicara tentang pencobaan yang dapat menjatuhkan iman. Godaan yang membuat kita mengambil keputusan yang salah, kehilangan fokus rohani, atau menjauhkan dari Tuhan. Pencobaan bisa muncul dalam bentuk keinginan mengikuti kenyamanan dunia, tekanan untuk kompromi, ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, godaan untuk bertindak tanpa doa, keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Matius 6 ayat 13 juga meneguhkan bahwa kemenangan atas pencobaan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ketika seseorang berkata, "Tuhan, tuntun aku," itu adalah bentuk kerendahan hati yang membuat kita kuat menghadapi godaan untuk marah, untuk menyerah, untuk bertindak gegabah, untuk mengambil jalan pintas. Tuhan Yesus memberikan doa ini karena Dia tahu manusia sangat mudah goyah tanpa pertolongan Tuhan. Sahabat terkasih, bagian terakhir dari ayat ini adalah inti kekuatan doa malam ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu berarti Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menarik kita keluar dari situasi yang hendak merugikan kita secara rohani. Tuhan sanggup menjaga hati, pikiran, dan langkah kita setiap hari. Kita tidak berjuang sendirian. Tuhan aktif bekerja, menjaga kita dari serangan si jahat, baik melalui hikmat, damai sejahtera, maupun kekuatan untuk berkata tidak. Ayat ini adalah deklarasi iman bahwa perlindungan Tuhan lebih besar daripada semua pencobaan yang datang dalam hidup ini. Malam ini kita menutup hari dengan iman. Jika hati kita lelah, biarkan Tuhan mengangkat. Jika pikiran kita penuh, biarkan Tuhan menenangkan. Jika hidup kita terasa berat, biarkan Tuhan membebaskan. Karena Dia setia, karena Dia tidak pernah meninggalkan. Karena Dia selalu memegang hidup kita dengan tangan yang kuat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami berserah sepenuhnya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Lindungi kami dari setiap tipu daya si jahat. Kuatkan hati kami, pulihkan batin kami, dan tenangkan pikiran kami. Kami percaya Engkau hadir. Engkau menjaga kami, Engkau membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.